Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-17, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 54 sampai dengan ayat 58. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar ungkapan "Don't judge the book by the cover", sebuah ungkapan sekaligus nasihat bijaksana untuk lebih berhati-hati dalam menilai seseorang sebelum bertindak. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang-orang di kampung halaman Yesus. Dari kekaguman, tiba-tiba mereka mulai bertanya tentang hikmat Yesus, dan pertanyaan inilah yang membawa mereka pada kebutaan iman. Bukankah dia itu anak tukang kayu? Pertanyaan ini telah menutup mata hati mereka terhadap Yesus. Pertanyaan yang mengandung keraguan-raguan, ketidakpercayaan bahwa Yesus yang hanya seorang tukang kayu mempunyai hikmat seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa keraguan-raguan dan ketidakpercayaan itu muncul di hati mereka? Mungkin mereka iri akan hikmat yang didapat Yesus, merasa Yesus tidak pantas dan layak mendapatkannya karena dia hanya anak tukang kayu. Merasa sombong akan apa yang mereka miliki. Kesombongan menjadi gerbang masuknya iri hati, dengki, benci yang menutup mata hati terhadap kebenaran. Pernahkah perasaan ini muncul dalam diri kita? Apakah kita selalu memandang seseorang dari statusnya, merasa diri lebih hebat? Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini mengajak kita untuk selalu peka dan terbuka pada kehadiran Allah dengan melepas kesombongan kita yang menjadi gerbang munculnya penolakan terhadap kebenaran. Peka dan terbuka bahwa dalam diri orang kecil, tertindas dan miskin sekalipun, Allah berkarya. Melepas kesombongan berarti membiarkan Allah berkarya dalam diri kita, hingga hidup kita pun menjadi tanda kehadiran Allah, dan kesaksian hidup kita menjadi mukjizat yang mampu menyentuh hati sesama. Saudara-saudari yang terkasih, kelemahan manusia untuk dapat mengenal karya Allah melalui orang dekat adalah karena manusia kurang dapat memberi penilaian objektif mengenai kebenaran yang dialaminya. Banyak orang cenderung ingin mencari sensasi, mencari peristiwa yang luar biasa untuk dapat mengakui sebagai karya Allah.
Namun, sebagai orang beriman, hendaknya kita memiliki kerendahan hati untuk dapat menerima kebenaran objektif sebagai karya Allah, entah siapapun orangnya. Saudara saya terkasih, bisa jadi Allah berkarya melalui anak kita, murid kita, sahabat kita, juga melalui orang-orang yang kurang kita sukai. Yang penting, kita dapat melihat buah-buah hidup yang disampaikannya, bukan melihat siapanya. Yang penting yang disampaikan, bukan siapa orangnya. Memang, untuk bisa mengagumi dan mengakui kelebihan orang yang biasa dekat dengan kita, membutuhkan kebesaran jiwa. Ya Tuhan Allah, terangilah hati dan pikiranku, agar mampu melihat dan menerima karya-Mu melalui orang-orang yang hadir di sekitarku. Aku percaya akan kemahakuasaan-Mu, sehingga Engkau dapat berkarya melalui siapa dan apa saja untuk kepentinganku sebagai makhluk ciptaan. Maka terima kasih ya Tuhan atas segala kasih penciptaan dan pemeliharaan padaku. Amin.